Salam bola plastik. Kembali lagi dengan kita Plastik Fans IPL. Kali ini part kedua nih, kita akan nge-review game 1 sampai 8 untuk tim-tim, terutama tim-tim Liga Inggris. Geliatnya kenapa sampai seperti klasmen sekarang gitu. Seperti apa nih dari game week 1 sampai ke 8 mereka posisinya di mana sih saat ini gitu ya Bang ya. Terus nanti kira-kira prediksi ke depannya gimana gitu. Betul. Nah, kali ini kita mungkin mau bahas yang Big Six dulu ya Bang ya. Big Six gitu ya. Ya, ada siapa aja Bang? Ada Liverpool, ada dua Manchester, ada Chelsea, ada Spurs, sama ada Arsenal 3. Oh, berarti Manchester 1, Manchester 2, ada London 3 ya Bang? London 3. Iya, betul. Ada Liverpool ada lagi. Iya, betul. Ini kalau untuk Mang Uu nih, kira-kira di Big Six ini gimana nih? Kalau menurut saya nih ya, kalau kita mulai dulu dari Liverpool deh ya. Liverpool musim lalu juara, musim ini agak terseok-seok di awal ya Bang. Terus juga dengan komposisi ternyata yang mereka ya lumayan agak meremehkan sepertinya setelah habis juara kayaknya mereka turun motivasinya. Betul. Ya kan? Nah, kalau sekarang posisi sampai di game week 8 ini di posisi 3 Bang. Ya kan? 8 kali main, 5 kali menang, 2 kali draw dan 1 kali kalah. Yang 1 kali kalahnya itu yang sangat menyakitkan, memalukan. Betul. Poinnya 17 Bang. Ya kan? Nah, kalau dari si Liverpool menurut saya sih tinggal masalah di back dan emang kebanyakan tim Inggris sekarang ya. Masalahnya di belakang ya Bang. Entah kipernya entah backnya. Sepakat ya. Artinya jumlah gol banyak banget gitu. Iya, betul. Dan terlalu gampang dibobolin gitu. Nah, betul. Mungkin efek nggak ada penonton kali ya Bang ya? Mungkin bisa jadi. Iya, yang nggak ada pressure gitu ya. Sebenarnya sih kayaknya lebih faktor kelelahan kayaknya. Kelelahan ya Bang, betul. Lanjut nih Bang, ada siapa? Ada Manchester City nih Bang. Menurut Bang Ipul gimana Bang? Kalau Manchester City sih sebenarnya sama lah gitu. Mereka juga punya masalah di belakang. Hampir sama semua ya Bang. Gitu. Dan PR dia juga sama. Sebenarnya lini depannya cedera, jadi dia double ya? Double. Jadi, makanya kita bisa lihat nih cuman 9 dan 8, jadi 9 golin 8 kebobolan. Itu sangat tidak City banget itu. Enggak City, jadi enggak wah golinnya, kebobolannya juga gampang banget kayaknya gitu. Terutama 5 gol lawan Manchester waktu itu ya gitu. Itu PR-nya buat Guardiola ya. Siap. Kalau MU gimana nih? MU nih. Wah, kalau ini kan memang dari kapan pun juga memang tidak konsisten ya Bang ya. Ini memang masalahnya emang ada di manajer sih ya Bang. Kalau MU lebih ke manajer ya. Lebih ke manajer sih ya sebenarnya. Mungkin kayak pemain mungkin Maguire bagus sebelumnya. Cuman pas di MU kenapa bisa melempem begini? Ya, dan banyak komposisi pemain ini bagus-bagus semua kalau mereka. Ya, tapi memang itu manajernya memang harus diganti Bang. Manajer. Berarti setiap pertandingan dia harus di pressure. Kamu saya pecat ya. Biar dia menang mulu Bang, gitu. Jadi setiap pertandingan adalah final gitu. Iya. Tapi final kontraknya gitu. Final kontrak, iya gitu. Harus begitu Bang, kalau enggak ya udah jelek-jelek terus aja. Terus ada lagi Bang, siapa? Chelsea ya Bang? Chelsea gimana Bang? Chelsea sebenarnya punya squad yang bagus ya. Betul. Punya squad yang bagus. Pembeliannya gila-gilaan kemarin ya Bang. Dan memang sesuai komposisinya, nggak kayak pembelian Van de Beek yang jelas gitu kan. Iya. Komposisinya. Cuman tadi Lampard belum ketemu peaknya, Ziyech juga baru masuk sekarang. Tapi kelihatan sih dampaknya, impactnya Ziyech ketika masuk. So far memang bagus lah gitu. Betul. Jadi Chelsea ini juga salah satu kandidat yang bisa untuk jadi perusak hegemoni. Tinggal gimana caranya Lampard biar bikin konsisten aja ya Bang. Betul. Apalagi dengan komposisi tim yang sekarang kayaknya udah lumayan menemukan performnya ya kan. Minus kayak Havertz aja sih kemarin sih ya. Tapi terlepas dari itu Chelsea kalaupun masuk ke Havertz lebih gila lagi kayaknya gitu. Betul. Apalagi yang masalah mereka di awal musim, masalah kiper sudah tertutupi dengan Mendy. Makanya pembelian dia bagus. Sesuai kebutuhan tim. Yang tepat gitu ya kan. Apalagi dengan dana yang berlimpah ya Bang. Ya, dia punya dana, kurang punya otak gitu. Iya, siapapun Anda minta siapa saya beli nanti ya kan. Dia memang satu musim nggak beli, pas kali beli memang benar-benar berarti borong ya kan. Nabung ya. Kemarin nabung. Masalah Spurs kali Bang. Kena suspend masalahnya. Kalau City kan sekarang juga takut belanja karena kemarin habis banding kan. Betul. Jadi dia mikir-mikir juga. Untung nggak didegradasi ya Bang. Iya, itu agak aneh juga sih sebenarnya tuh. Bisa menang situ. Lagi-lagi sih ada hak siar yang harus disayangkan kalau City nggak main gitu. Lanjut tuh Bang, ada Spurs. Kalau Spurs ini sebenarnya Mourinho-nya jelas lini belakang. Lloris juga harus konsisten, tapi lini belakangnya ketika Vertonghen nggak ada, kelihatan banget tuh harus Davidson itu kurang. Jadi emang harus punya tandem lah, ada Weah atau Eric Dyer. Dia juga kadang-kadang blunder gitu ya. Betul. Itu yang harus ditaklot. Dan
pembelian pengganti Eriksen itu aja PR-nya sih kalau Spurs. Iya, sementara kemarin masukin Bale juga ternyata malah tidak signifikan banget ya Bang ya. Reguilon sama Bale sebenarnya bagus lah untuk rotasi dan saya lihat Reguilon juga bagus ya di sisi kiri. Cuma komposisinya aja kali belum dapat yang pas ya Bang. Cuman dia tadi nggak punya Son seperti ngos-ngosan sendirian, Eric kan nggak punya. Kalau terutama seperti saya bilang musim di yang pertama, ketika ketemu tim-tim yang memang bermain bertahan, kreasi itu dibutuhkan gitu. Nah itu yang nggak punya di Spurs. Gitu. Eriksen itu bisa mengatur tempo. Dan Arsenal gimana nih menurut? Arsenal ya, Arsenal saat ini terombang-ambing di posisi 11 Bang. Ya kan, dengan inkonsistennya. Saya sih nggak akan nyebutin tadi MU di posisi berapa ya, karena agak malu juga sebenarnya sih ya. Karena di posisi 14 saat ini Bang, ya kan. Nah kalau Arsenal ini juga sama sebenarnya. Emang banyak yang kalau kita bilang dari Big Six ini yang konsisten dengan tim dan pelatih. Mungkin bisa dibilang hanya cuman timnya Bang Ipul, Liverpool ya kan. Liverpool sama Spurs sebenarnya lumayan konsisten. Betul. Nah kalau Arsenal, Liverpool PR-nya juga banyak sebenarnya. Betul. Nah, tapi pembeliannya juga cantik-cantik Bang. Diego Jota. Ya, betul. Kalau Arsenal gimana tadi? Arsenal ini memang masalah pelatih juga satu. Pelatih ya. Dan timnya kebanyakan timnya muda, pemainnya muda, ya kan, belum terlalu banyak pengalaman. Kita pikir akan menggebrak, jadi dengan tenaga mudanya mereka berani explore. Ternyata idenya Arteta mentok kayaknya. Betul. Jadi kalau saya ngeliatnya gini ya, jadi kita rangkum lah, kita rangkum aja dari Big Six ini gitu. Big Six ini kalau Bang Ipul sih bakal pilah 2 gitu. Ada 3. Jadi Liverpool, City sama Chelsea. Spurs. Spurs. Oke. Itu ditangani oleh 3 pelatih mapan. Artinya sudah punya gelar semuanya gitu ya kan. Sudah pengalaman. Sementara MU, Chelsea, Arsenal dilatih oleh pemain-pemain muda. Mantan pemain muda ya. Mantan pemain legendanya lah gitu ya. Betul. Jadi, lebih bicara tentang kalau masuk dari bicara pelatih, 3 tadi yang saya sebutkan sudah mapan, tentu lebih bisa mengatur ritme, sudah tahu bagaimana mengatur jadwal, lebih punya jam terbang lah gitu kan. Nah, kalau dari sisi komposisi pemain, Liverpool itu lebih solid sebenarnya, lebih solid karena tidak banyak perubahan dari musim lalu ya. Pembeliannya juga mantap ya. Dia beli pemain seperti Jota dan Alcantara. Wah, itu memang pemain-pemain yang dibutuhkan untuk tim. Jadi kreasi. Jadi setelah kalau nggak ada Fabinho, Alcantara bisa main, bisa jadi pengatur ritme dan memang bagus sebenarnya. Sayang aja COVID dan cedera ya habis itu ya. Jota benar-benar bisa jadi penggantinya Mane atau penggantinya Firmino. Tapi memang dia hanya bagus pas jadi super sub aja. Kemarin pas lawan City nggak kelihatan. Harusnya itu jadi amunisi terakhir gitu harusnya. Kayaknya dia sama-sama 20-20 tuh. Bernardo juga 20-20 gitu. Iya kan gitu. Terus kalau itu Liverpool gitu. Jadi saya bilang Liverpool secara tim bagus. Lebih solid ya. Yang harus dibeli kayaknya sih di tengah musim nanti harus dibeli cedera. Karena Van Dijk panjang cederanya. Lalu ada Arnold juga cedera baru gitu. Jadi sampai Desember baru bisa dimainin nih. Ini juga Arsenal Liverpool gimana menghadapin jalannya pertandingan menjelang Arnold sehat, itu juga PR banget. Mungkin Milner kayaknya dimasukin di sisi kanan. Biasanya dia pemain yang serba bisa ya, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di pemain tengah gitu. Nah, tapi itu juga harus dipikirkan karena ada kompetisi champion, jadwal padat segala macam. Apalagi abis ini Liverpool Bang di Liga ketemunya Leicester Bang. Betul. Wah itu agak menyeramkan juga. Keras. Leicester mainnya tim sekarang mimpin lagi kan. Betul. Jadi Liverpool ini selalu bertemu tim-tim yang lagi di puncak lawan versus pemain bertahan. Kayaknya kita dia harus ngelibas dulu yang atas ya Bang. Iya gitu. Membuktikan bahwasanya gue sebenarnya pantas di situ gitu. Saya masih raja, king of the league ya kan. I'm still king of the league ya. Dan satu lagi pembelian yang harus dipikirin sama klub, mungkin nggak urgent ya, tapi juga boleh untuk dipikirkan adalah penggantinya Alisson kalau sakit. Jangan Adrian deh gitu ya. Oke. Ya kan. Itu aja sih kalau Liverpool. Kalau City gimana Bang? Kalau City gini, City itu sebenarnya sama kayak Spurs. Sama kayak Liverpool. Timnya juga sudah solid, mapan. Cuman mungkin backnya aja yang perlu dipoles ya, karena pemain rata-rata pemain muda, nggak juga seperti era pertama kali Pep membangun City gitu ya. Itu dengan komposisi timnya tuh sangat seram banget. Ada Kompany, ada si Otamendi, lengkap lah. Tapi sebenarnya kalau seperti Mang U bilang, dia bangun tembok Cina gitu, mahal. Ini backnya mahal semua gitu. Harganya mahal semua tapi tidak worth it ternyata. Yang jelas
striker satu lagi sih. Aguero juga sudah mulai tua gitu ya. Jadi, walaupun Jesus kemarin pas lagi setelah comeback dia golin ya kemarin. Jesus lawan Liverpool golin ya kan? tapi kita harus ada opsi lain. Betul, kita nggak bisa bergantung pada satu orang di kompetisi yang panjang dan padat. Jadi itu aja. Satu lagi mungkin seperti Mangu juga bilang, saya juga mau nyontek tidak ada yang itu. Dia perlu penggantinya David Silva. Betul. Sama. Jadi Silvanya ada tapi bukan yang Bernardo. Iya, jadi kayaknya PR-nya adalah sama-sama ya. Jadi playmaker itu di Inggris sekarang udah mulai dibutuhkan. Kalau dia perlu tuh, padahal Eriksen itu akan dijual tuh. Dijual ya. Itu kalau si mungkin ya kalau si tim ngasih penawaran, dia menawar, mungkin akan dikasih. Dan harganya sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih. Saya lihat rate 18 atau 20 gitu ya. Seperti apalagi next week Bang, dia akan ketemu Spurs Bang. Itu jadi kayaknya pollingnya lagi jalan, kayaknya itu juga harus dibahas kayaknya. Iya. Nah, nanti next game of the week kita akan bahas tentang ini mungkin. Tapi kirim juga pollingnya biar nanti kita juga bahas yang mana. Betul. Gitu. Next ada Spurs sebenarnya seperti bilang tadi sama, dia perlu Eriksen sama back itu aja. Kalau tim-tim yang berikutnya MU, Arsenal sama Chelsea. Di antara 3 tim ini Chelsea lebih paling solid ya. Ya, lebih konsisten ya. Pembeliannya bagus. Dia beli striker, dia beli Ziyech sebagai di sayap pengganti Pedro, dia beli playmaker ya, di mana tim-tim tadi nggak punya, dia punya. Dan jadi kalau Liverpool punya Alcantara, dia punya kayak Havertz. Dia beli Chilwell dan beli penggantinya Kepa tepat di akhir bursa. Penutupan bursa ya. Dan itu worth it banget tuh Mendy. Baru kemarin di akhir kebobolan. Betul ya. Jadi artinya Chelsea secara skuad dia bisa jadi penantang kandidat juara. Betul. Tapi Lampardnya punya enggak mental itu. Karena gini, kendala Lampard, jadi di banyak berita Lampard itu mengorbankan lini serangnya demi memperkuat lini belakangnya waktu itu sebelum ada Mendy gitu ya. Betul. Jadi Lampard nggak percaya, makanya waktu itu Lampard tetap gampang kebobolan, terus jumlah golnya nggak banyak karena ketika mereka main open mereka kebobolan, mereka main bertahan jumlah golnya nggak banyak gitu kan. Tapi kalau ngelihat track record ke belakang beberapa pertandingan terakhir menangnya besar, kebobolan sedikit, semakin solid. Chelsea ini cukup dan lebih bervariasi yang golin Bang. Zuma-nya golin juga ya masuknya kan? Ziyech terutama ya bisa jadi ini. Jadi kalau saya ngebayangkan ada Ziyech, ada kayak Havertz, itu benar-benar bisa jadi membuat Chelsea serem lah. Kayak akan kreasi itu. Apalagi kemarin terakhir lihat Ziyech itu umpannya benar-benar memanjakan dan mau menakutkan untuk tim lawan tuh. Golnya Chilwell segala itu di pojok lucu gitu ya kan. Cuma pakai dengkul apa paha gitu itu masalahnya kan kenanya ya kan. Jadi Chelsea sebenarnya salah satu dari Big Six 6 ini kemungkinan yang akan lebih megang mungkin Liverpool sama Chelsea ya Bang ya. Sebenarnya apa gimana? Belum masih ada. Ini ada MU juga. Oh, MU juga. MU kita bahas dulu. MU ini punya pemain sebenarnya juga lumayan bagus secara. Kalau komposisi tim udah itu pelatih yang manapun udah enak ngelatih. Sebenarnya lumayan. Cuman satu gini, mungkin kondisi internal tim ya yang enggak. Pogba yang enggak antara mau keluar apa enggak, terlalu banyak ego dan segala macam. PR-nya juga sama sih sebenarnya back ya. Backnya MU harus punya satu back yang nggak mungkin lah kita berharap sama Maguire dan Lindelof gitu ya kan. Kalau apalagi back tengah itu ya kan. Iya, itu yang perlu dipikirin karena sudah ada Alex Telles udah lumayan untuk di sebelah kiri gitu, lalu Wan Bissaka yang itu aja back tengah. Sama satu lagi, kalau saya nggak ngebayangin kalau Manchester kehilangan Bruno Fernandes. Wah, itu udah bener mati kreasi. Betul, jadi bener-bener mati. Itu yang harus dipikirin sama. Jadi Juan Mata nggak bisa terlalu dipakai, dia sudah tua. Jadi mereka harus punya pemain itu gitu. Dan saat kalah di Champion Bang, yang terakhir MU main di Champion, itu distance daya jelajah paling tinggi itu Juan Mata Bang. Tapi apa? Dia nggak bisa bikin satupun kreasi. Jadi cuma banyak lari aja. Betul. Iya, jadi ternyata memang harus ada penggantinya juga memang. Kalau kayak gitu berarti hampir sama kayak kalau yang di MU yang cedera. Oh, Lingard ya kan. Itu juga main lari-lari doang, bolanya nggak ada. Nggak ada, kreasi nggak ada, asis pun tidak. Lingard itu pergerakan tanpa bolanya yang bagus. Emang nggak ada bola. Bisa dikatakan mungkin hampir nggak dianggap ada kali gitu ya. Betul. Nah, Arsenal mungkin di antara 5 tim tadi termasuk yang paling bawah ya. Kenapa? Sebenarnya dia punya tim sebenarnya lumayan bagus, terutama partnya ya. Ketika partnya masuk itu bagus. Tapi tadi Arteta jam terbang, harus bisa ngeraciknya, strikernya juga harus bisa dibikin panas lah terutama. Padahal lini backnya lumayan sih sebenarnya. Iya. Nah itu untuk itu. Jadi kalau lihat ini sih Liverpool City
tetap akan menjadi kandidatnya gitu. Betul. Tapi yang paling bisa nyodok gitu untuk itu ada Chelsea, ada Spurs lah gitu. Betul. Next kita Kalau bahas untuk tim-tim middle ya. tim-tim middle Bang ya. Tengah gitu. Ada Leicester, ada Wolf, ada West Ham. West Ham, Soton, Everton dan Newcastle. Jadi kalau ini menurut Mang U gimana nih tim-tim ini nih? Leicester yang pasti saat ini juga apalagi di pucuk dingin, ya, dingin. di pucuk dingin ya kan. Itu Leicester menurut saya sih akan menjadi gebrakan juga. Kita sih menunggu apakah dia bisa dengan seperti zaman Ranieri ya kan? Ya kan atau gimana ya kan. Lalu untuk Wolf juga ya mungkin dia akan tetap mengisi pos klasemen tengah aja. Memang sudah tempatnya, udah habitatnya. West Ham juga sama, ini juga tipe-tipe tim yang sebenarnya ya so-so aja, kadang iya, kadang enggak. Mungkin Soton yang agak mungkin bisa diperhitungkan juga. Lalu ada Everton, juga Newcastle. Gimana kalau untuk Soton, Everton, sama Newcastle menurut Bang Ipon? Kalau Everton, kalau saya sih nanti pola jadi ini kalau menurut ini Soton ini gimana? Soton, Everton, Newcastle. Soton ya sama, dia baru di akhir-akhir bagus. Everton terbalik, di akhir-akhir jelek. Newcastle ya bisa dikatakan ya boleh juga lah. Tim papan tengah gitu. Tim papan tengah ya kan memang sudah habitat di situ ya kan. Nah, sekarang itu dia juga nggak bagus-bagus amat sih, posisinya 13 ya kan. Gimana nih Bang kalau buat Mengipul untuk review yang tim papan tengah nih? Kalau Leicester gini, Brendan Rodgers nih pelatih bagus sebenarnya. Betul. Bagus, dia punya visi gitu ya. Dia pernah megang jadi asisten Mourinho. Dia pernah megang Liverpool gitu ya, jadi pernah megang tim besar lah ya gitu. Terus sekarang megang Leicester, tapi tergantung terhadap Vardy itu masih ketergantungan banget ya. Jadi itu PR-nya. Walaupun sebenarnya kalau saya melihat sih mereka punya pemain yang bagus ya komposisinya ya. Walaupun banyak kayak So Yun-Chu dan segala tapi decent ya kan. Tapi mereka tergantung strikernya sama Vardy, walaupun dia punya Iheanacho, Yoyo Perez, tapi tetap tidak ada no Vardy no party kayaknya gitu kan. Oh, iya betul. Nah terus kalau Wolf beberapa pertandingan terakhir bagus ya. Bagus. Tapi ya tadi konsisten, saya juga bingung mungkin berapa komposisi pemainnya hilang, Jota hilang, ada Doherty hilang gitu ya. Jadi kayaknya mereka harus bisa ngebuat itu tim jadi tetap konsisten. Kalau West Ham sama, grafiknya lagi naik. West Ham ini sebenarnya sih saya nggak tahu, ini faktor Moyes kayaknya ya. Oke. Moyes itu sudah hafal banget, memang sudah ini, tapi tetap tim papan tengah seperti itu. Jadi kalau sudah habitatnya ya. Kalau Soton saya bilang sih sosok lah gitu. Soton ini nggak terlalu ini, memang dari dulu kadang naik kadang turun gitu aja. Everton ya. Sebenarnya saya tunggu kejutan Ancelotti ya. Semoga abis after break internasional ini mereka sudah fresh ya Bang ya. Richarlison sudah bisa main, terus James juga sehat, harusnya kembali pulih lah, jadi Everton back on the track gitu ya kan. Kalau Newcastle juga sama, tapi tadi faktor pelatih ya, Steve Bruce ini sudah kapalan sebenarnya di Inggris gitu ya kan. Ya, jadi kalau saya ngelihat ini rata-rata tim ini mereka tuh diasuh oleh rata-rata kebanyakan oleh tim-tim pelatih-pelatih yang sudah mapan lah kalau tim Inggris. Jadi mereka sudah hafal ya. Nah, dengan kondisi yang padat, cedera dan intens gitu ya. Tim papan tengah ini sebenarnya bisa aja merepotkan tim-tim papan atas seperti Big Six tadi. Betul. Makanya kalau tim-tim Big Six tadi nggak punya pemain rotasi yang bagus, tidak ada punya ini yang manajemen yang kayak Arteta yang akhirnya kalah sama West Ham segala macam. Itu tadi karena mereka kalah jam terbang, walaupun skuadnya mungkin lebih bagus. Lebih nama besar ya. Oleh bisa kalah sama tim-tim yang harusnya nggak mungkin lah mereka bisa kalah gitu. Nah itu tadi kenapa mereka bisa, karena pelatihnya tuh sudah tahu dan sudah mapan seperti ini kayak apaan gitu. Siap, lanjut nih Bang. Kalau untuk tim-tim kita membahas yang terakhir tim-tim promosi nih Bang. Ada Aston Villa, Leeds sama Fulham. Dari 3 tim ini semua cuma satu sih yang bapuk. Fulham sih saya juga prediksinya dia akan turun lagi ya. Ya saya berharap sih kalau Aston Villa karena memang sudah sering masuk Liga Inggris Premier League. Saya berharap sih Leeds bisa tetap bertahan juga sih di sampai musim depan dan musim-musim selanjutnya. Tapi dengan cara mainnya Bielsa ya, bukan dengan cara pelatih yang lain karena open play-nya itu kita senang. Jadi kalau total football. Kalau Aston Villa, Leeds sama Fulham gitu ya. Sebenarnya sih ini 3 tim yang udah juga sering masuk ke Premier League. Justru yang paling lama Leeds yang 10 tahunan. Baru comeback ya. Kalau Aston Villa sama Fulham dia sudah sering naik turun. Aston Villa juga tahun kemarin baru degradasi, ini baru masuk lagi gitu kan.
Tapi memang dalam tiga ini Leeds sebenarnya paling ditunggu justru. Betul. Karena Bielsanya, Betul. ya kan? Dan memang so far sih atraktif ya untuk dilihat. Dan juga secara klasemen juga nggak terlalu jelek-jelek banget sih. Dengan open play dia posisi 15 saat ini. Kalau surprise justru Aston Villa, surprise. Oh iya, Bukan bisa cuma ngalah. karena ngalah lawan Liverpool, tapi Secara mereka klasemen klasemen pun mereka di atas posisi ya. 6 saat Ya, ini, Bang. jadi Agak menyejutkan ya. mereka masih punya satu pertandingan tersisa loh. Wow, itu Ya kan? Jadi kalaupun mereka menang, itu mereka bisa di atas, bisa masuk ke 2 atau ke 3. saat ini poinnya dia dengan posisi 6 dengan poin 15, Bang. Dan sementara Pucuk di Uni Leicester poinnya juga sama 18. Makanya dia bisa mimpin. Bisa ke atas, Bang. Apalagi ya golnya sih memang nggak banyak sih, sama percis sama Leicester. 9 kali golnya 9 kali kebobolan, tapi secara poin dia bisa ngejar, ya kan? Betul. Makanya bilang ini kalau dia menang, dia punya satu pertandingan, dia di atas gitu. Makanya Aston Villa ini paling surprise gitu. Betul. Nah, gimana Bang? Kalau secara keseluruhan ya, tim-tim Big Six ini seperti kemarin nih, setelah pertandingan Liverpool, isu Liverpool lawan City, itu dua pelatihnya tuh ngoceh nyalahin IPL-nya sendiri gitu. Jadi mereka ini seperti mau membunuh kita gitu. karena jadwal. Karena jadwal. Jadi akhirnya mereka merasakan ya. Inggris itu gini, jadi Inggris itu memang paling tidak banyak kompromi terhadap hal-hal ini. Mungkin money talks ya, jadi tapi terlepas dari itu, jadi Inggris itu memang paling tidak manusiawi gitu. Dulu Inggris itu di saat yang lainnya punya sub 7, Inggris hanya bisa subnya 5. Itu sampai dengan awal-awal 2000 baru mereka bisa sampai masuk 7. Jadi 7 pemain cadangan. Kali ini Italia sudah bisa bawa 11 pemain cadangan. In case Covid ya, Bang? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Bukan. Sebelum Covid. Sebelum Covid juga sudah ya? Sudah 11. Artinya walaupun jumlah subnya juga cuma 3, tapi mereka punya banyak pilihan. opsi gitu ya. Inggris tetap bertahan dengan 7. Di masa Covid ini, bahkan kita lihat di Champion lah gitu. Pertandingan bisa sampai 4 sampai 5 pertandingan. 5 orang. Inggris tetap 3. Dengan jadwal sepadat itu. Jadi kalau kata Klopp, kita tahu kalau di Liga Inggris ini Desember adalah Desember, jadwalnya padat gitu kan. Iya. Tapi kalau musim ini Oktober itu seperti Desember. November seperti Desember, dan Desember tetap jadi Desember gitu. Berarti 3 bulan serasa Desember ya, Bang? Ya, makanya serasa Boxing Day terus betul, ya. Makanya kalau dibilang juga sama Pep, dia juga melihat kenapa Alexander Arnold sampai cedera gitu ya. Karena faktor kelelahan. Nah, saya ngerasa kayak gini, kenapa jumlah golnya banyak? Karena memang kelelahan gitu. Betul. Jadi, mereka kalau break internasional mereka tetap main kan gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya tim-tim papan tengah mereka lebih bugar gitu, lebih sehat. Jadi ya tadi kalau habis break ini biasanya mereka lebih sehat ya. Betul. Gitu. Nah, terus gimana Bang? Kalau menurut Bang Ipul, prediksi juara paruh musim siapa nih, Bang? Paruh musim ya, tetaplah Liverpool dan City sih sebenarnya akan tetap jadi juara, tapi saya sebelah sih Liverpool, Tottenham akan di atas. Kalau saya sih setuju ya dengan Liverpool. Mungkin salah satunya saya antara Liverpool sama Chelsea sih, Bang. Chelsea ya. Iya, karena lihat peak performance dia juga sebelumnya juga lumayan menanjak. Semoga abis break ini mereka tidak hilang ritme, bisa push terus ya. Kita mungkin, tapi memang kemungkinan terbesar masih tetap Liverpool sih ya, karena kedalaman squad dan juga pelatih ya. Betul. Saya lihat Liverpool atau Tottenham menang. Karena Tottenham bagaimanapun juga tadi tetap jam terbang pelatih paling penting. Oke deh, kalau gitu siap. Ini dulu yang kita bahas kali ini, Bang ya. Siap. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam bola plastik.